Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas seputar fahmul makru, yang mana fahmul makru ini merupakan bagian dari soal-soal TOEFL. TOEFL itu memiliki 3 bagian soal. Yang pertama bagian fahmul masmu, yang kedua bagian al-qawaid, dan yang ketiga fahmul makru. Soal TOEFL yang akan kita bahas pertama kali, yang akan kita kerjakan pertama kali adalah soal-soal fahmul masmu, sebanyak 40 soal. Lalu setelah beres mengerjakan soal fahmul masmu, kita akan mengerjakan soal al-qawaid. Soal-soal yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab, yang juga berjumlah 40 soal. Dan yang terakhir, soal-soal yang akan kita kerjakan di TOEFL ini adalah soal fahmul makru, dan jumlah soalnya ada 50 soal. Secara keseluruhan, TOEFL yang akan dikerjakan itu sebanyak 130 soal. Adapun pembahasan kita akan dimulai dari bawah terlebih dahulu. Jadi tidak dari awal ya, meskipun nanti pengerjaannya dari awal. Ya, kita akan memulai dari pembahasan soal-soal fahmul makru. Sebelum ke bentuk-bentuk soal fahmul makru atau bentuk pertanyaan dari soal fahmul makru, kita ketahui terlebih dahulu bahwa istilah fahmul makru itu terdiri dari dua kata. Yang pertama fahmul, yang kedua makru. Fahmul itu memahami, makru itu bacaan. Berarti soal fahmul makru adalah soal-soal yang menuntut kita untuk memahami teks bacaan atau mengukur sejauh mana kita memahami suatu teks. Tentunya teks yang berbahasa Arab. Bentuk pertanyaan yang sering muncul, yang pertama adalah ad-dobtu as-sahih. Ini artinya menanyakan harokat. Untuk pertanyaan seperti ini, kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan, meskipun itu panjang. Cukup kita fokus kepada kata atau frase yang ditanyai harokatnya. Kemudian yang kedua ada bimakna atau muradif. Ini menanyakan sinonim, persamaan kata. Yang ketiga, ada al-mudhad atau antonim atau lawan kata. Kemudian ada al-kalimat al-miftahiyah, kata kunci. Ada ma yufhamu min hadhil kit'ah atau ma yufhamu asasan min hadhil kit'ah. Artinya apa yang dipahami dari teks. Kemudian al-fikrah al-munasibah, gagasan yang sesuai. Yang selanjutnya ada mihwarul fikrah, inti gagasan. Dan yang terakhir adalah al-maudu al-munasib, judul yang sesuai. Kita mulai dari ad-dobtu as-sahih, menanyakan harokat. Tentunya kita bisa memberikan harokat pada suatu kata dalam kalimat bahasa Arab, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hasil dari penguasaan kita terhadap kaidah bahasa Arab. Tanpa adanya penguasaan kaidah bahasa Arab, entah itu nahwu atau shorof, kita akan kesulitan memberikan harokat kepada kata. Memberikan harokat pada suatu kata dalam kalimat bahasa Arab. Misalnya, untuk contoh soal, tashmulu al-ibadatu fil Islam titik-titik yakumu bihi al-muslimu. Pertanyaannya adalah ad-dobtu as-sahih li kalimati kull yaum fi hadhil jumlah. Itu apa? Ini ada pertanyaan ad-dobtu as-sahih. Nah, bagi teman-teman ketika memulai untuk mengerjakan soal fahmul makru ini, upayakan jangan membaca teks terlebih dahulu. Tapi silahkan upayakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, soalnya itu biasanya yang di luar kurung. Nah, yang di dalam kurung itu teksnya, yang di luar kurung itu pertanyaannya. Karena di sini ad-dobtu sahih atau menanyakan harokat,
maka teman-teman fokus saja pada kata yang ditanya. Atau biasanya diberi tanda dengan garis bawah. Ya, kita kembali lagi ke soal. Opsi A, kullu yaumun. Opsi B, kulli yaumin. Opsi jim, kullun yaumun. Dan opsi dal, kulla yaumin. Dan jawabannya adalah yang dal, kulla yaumin. Mengapa jawabannya yang dal? Karena lapad kulla dibaca nasab atau fathah karena dia menjadi maf'ul bih dari tashmulu. Kemudian amalin dibaca majrur dengan harokat kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih dari kulla. Kemudian contoh yang kedua, bentuk soal yang kedua adalah bimakna atau al-muradif. Nah, untuk jenis soal ini, teman-teman tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Fokus saja pada kata yang ditanyakan atau boleh langsung melihat opsi jawaban yang ada tanpa melihat teksnya. Ini kan bisa membuat kita lebih efisien dalam mengerjakan soal fahmul makruh. Kalau misalnya yang ditanyakannya al-muradif atau bimakna. Ini yang saya tadi bilang, langsung saja lihat dulu soalnya. Khawatirnya waktu kita tersita dengan membaca soal yang panjang, ternyata yang ditanyakan hanya sinonim saja. Persamaan kata saja. Contohnya seperti ini. Kita masih menggunakan teks yang pertama. Tashmulu al-ibadatu fil islami kulla amalin yakumu bihil muslimu. Nah, di sini yaf'alu bi fi hadhil qit'ah bimakna. Ini yang ditanyakan hanya kata yakumu bi saja. Maaf, di sini harusnya yakumu ya. Yakumu bi saja. Yakumu bi pada penggalan ini artinya apa? Apakah yaf'alu, apakah ya'muru, yakifu atau yanha? Ternyata yakumu bi di sini bimakna atau sama maknanya dengan yaf'alu, yang a. Ini muradif. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Al-kalimat allati tadulu ala muradifin fi hadhil jumlah. Kata yang menunjukkan makna muradif. Persamaan kata. Fi hadhil jumlah pada kalimat ini apa? Nah, kalau opsinya sudah dua-dua, itu sama sekali kita tidak perlu membaca teks yang ada. Karena sudah disediakan dalam opsi. Sudah dipilah mana yang bisa kita pilih sebagai jawaban. Cukup saja tanpa membaca ini lagi. Misalnya yang A, yakumu bi dengan yaf'alu. Apakah ini sinonim atau tidak? Kemudian yang B, al-ibadah dengan Islam. Apakah ini sinonim? Yang jim, tashmulu dengan yakumu. Tashmulu meliputi, yakumu berdiri. Atau yang dal, al-amal dengan al-muslim. Pekerjaan dan muslim. Nah, jawabannya adalah yang A. Ya. Yakumu bi sama dengan yaf'alu. Artinya sama-sama mengerjakan atau melaksanakan. Yang ketiga, mudhad. Nah, sama halnya dengan sinonim, karena ini yang ditanyakan hanya sebatas kata, tidak isi dari kalimatnya, isi dari teksnya, yang mana tidak memerlukan kita untuk memahami terlebih dahulu secara keseluruhan. Cukup saja, tidak perlu membaca teks secara keseluruhan, fokus pada kata yang ditanyakan. Atau boleh langsung melihat opsi jawaban. Contohnya seperti ini, yajibu ala kulli muslimin an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tanpa membaca ini, tanpa kita pahami, tanpa kita artikan, karena yang ditanyakan di sini adalah muradif, al kalimat allati tadullu ala muradif, antonim, cukup kita lihat opsi-opsi yang ada. Yang A, ya'mur dengan yanha. Apakah dua kata ini berantonim atau lawan kata? B, yajibu dengan yanha. Ya'mur memerintah, yanha melarang. Yajib wajib, yanha melarang. Yang jim yajib mewajibkan, ya'mur memerintah. Yang D muslim yang ma'ruf artinya yang diketahui atau kebaikan. Nah, tentu jawabannya adalah yang A. Ya, ya'mur artinya memerintah, yanha artinya melarang. Ini merupakan dua kata yang berantonim atau merupakan lawan kata yang berlawanan. Kemudian ada al-kalimat al-miftahiyah, ada mihwarul fikrah, ada al-maudu al-munasib.
Kata kunci, inti, gagasan, atau judul yang sesuai. Nah, untuk ketiga jenis soal ini, alurnya mirip, gitu ya. Ketiga kata ini merupakan kata yang menjadi inti dari pembahasan dan bisa lebih dari satu kata. Nah, merupakan inti dari pembahasan itu untuk mihwarul fikroh dan al-maudu al-munasib. Nah, yang bisa terdiri lebih dari satu kata itu untuk al-kalimat al-miftahiyah, kata kunci. Sesuai dengan namanya ya, al-kalimat itu kan jamak ya, al-kalimat, kata-kata al-miftah kunci. Cara menentukan al-kalimat al-miftahiyah itu sebetulnya sama seperti kita membuat abstrak dalam sebuah jurnal. Itu biasanya di bawah abstrak itu ada al-kalimat al-miftahiyah, kata kunci. Nah, mirip seperti itu. Kemudian biasanya ada di awal. Nah, ini terutama untuk mihwarul fikroh ya, mihwarul fikroh, kemudian al-maudu al-munasib. Ini biasanya ada di awal. Kemudian cara untuk menentukannya juga boleh dengan melihat domir atau kata ganti yang ada. Nah, ketika banyak domir itu kembali kepada suatu kata, merujuk pada suatu kata, domir-domir yang ada, maka itu bisa kita tentukan sebagai kata kunci atau inti dari gagasan yang ada. Oke, kita ambil contoh. Al-internet huwa nidhamu ittisalin alamiyin li naqlil bayanati abra anwa'in mukhtalifatin minal wasaiti. Wa yumkin wasfuhu bi annahu syabakatun alamiyatun tarbutu syabakatin mukhtalifatan. Nah, mihwarul fikrah, inti gagasannya tentang apa? Ini intinya teks ini ngejelasin tentang apa? Ya tadi kita lihat ciri-cirinya ada di awal, berarti kita pilih saja opsi yang ada di awal ini, baris pertama ini. Kemudian kita lihat domir itu kembalinya kemana? Huwa, ini domir pertama kembali ke internet. Kemudian wasfuhu, kita bisa mendeskripsikannya. Hu di sini nya ini kembali ke siapa? Tidak ke wasaid, tidak ke mukhtalifah, tidak ke bayanat, tidak ke nidham. Nyah di sini ya kembali kepada internet, masih kepada internet. Kita bisa mendeskripsikannya. Bi annahu bahwa ia juga kembali kepada internet. Maka sudah dipastikan bahwa mihwarul fikroh atau inti dari pembahasan ini tentang apa? Tentang internet. Ya, bukan wasaid, bukan nidham, juga bukan syabakah. Dan untuk dua bentuk pertanyaan terakhir, itu ada ma yufhamu min hadhil fikrah dengan al-fikrah al-munasibah. Apa yang dipahami dari teks dan gagasan yang sesuai. Di antara bentuk pertanyaan yang sering muncul pada soal fahmul makruh, dua bentuk pertanyaan inilah yang paling membutuhkan pemahaman kita, penguasaan kita terhadap isi teks secara keseluruhan. Mau tidak mau, ketika ada pertanyaan al-fikrah al-munasibah atau ma yufhamu min hadhil fikrah, kita harus membaca secara keseluruhan terlebih dahulu dan mencoba memahaminya semaksimal mungkin. Di antara cara mengerjakannya, yang pertama tentu cermati isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai dengan isi teks, yang sama sekali tidak berkaitan atau bertentangan, berlawanan dengan yang ada di dalam teks. Yang selanjutnya, jika ada suatu kasus yang mana semua opsi yang ada dalam teks itu pilihannya sama dengan yang tertulis di teks atau semuanya nampak benar karena tercantum di dalam teks, maka cara menjawabnya atau cara memilih jawaban yang paling benarnya adalah opsi yang paling umum atau yang bisa mewakili semua opsi yang ada. Berarti untuk yang jenis soal nomor 7 dan nomor 8 ini, pertanyaannya bukan salah dan benar, tapi benar dan yang paling benar. Nah, yang kita pilih itu yang paling benarnya. Contoh soal seperti ini. Ada satu teks yang berisi tentang manfaat dari olahraga, yaitu antum mumarasatu riyadati min ahamit turuki lil hifadhi ala sihhati al badaniyah wa fi mayali abruzu fawaidir riyadati li jismil insan.
Yang pertama al-muhafadzatu 'alal wazni al-wiqayatu min amradil qalbi tanzimus sukkari fid dami at-takhallusu minal arki. Pertanyaannya al-fikrah al-munasibah li hadhil qit'ah. Yang pertama, yang A, opsi A, mumarasatu riyadhah min ahamit turuq lil muhafadzati ala as-sihhati al-badaniyati walaha fawaidu katsiratun li jismil insani. Yang B, mumarasatu riyadhah tuaddi ilal muhafadzah alal wazni. Yang J, mumarasatu riyadhah tuaddi ila al-wiqayati min amradil qalbi. Yang Dal, bimumarasati riyadhati yumkinu lil insani tanzimus sukari fid dami. Jawabannya adalah yang A. Kendatipun yang Dal, Jim, dan Ba itu semuanya juga tertulis dalam teks. Nah, kenapa opsinya yang A? Karena yang A itu jawabannya lebih umum, bahwasanya menjelaskan ketika kita konsisten berolahraga itu memiliki fawaid katsiroh, faidah-faidah yang banyak, gitu ya. Yang Ba, Jim, Dal itu hanya menyebutkan satu faidah saja, satu-satu. Yang Ba satu faidah saja, yang Jim satu faidah saja, yang Dal satu faidah saja. Masing-masing dari ketiga opsi ini hanya memaparkan satu faidah atau satu manfaat saja. Sedangkan poin yang A, opsi yang A itu lebih general, lebih umum, bahwasanya olahraga badan itu memiliki banyak sekali manfaat. Itu saja barangkali bentuk-bentuk soal yang setidaknya harus antum hafalkan dan antum pahami dalam pengerjaan soal-soal fahmul makruh. Untuk selebihnya pembahasan soal akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan secara langsung ya, pertemuan-pertemuan secara langsung di dalam kelas. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.